Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Salsabila Sakinah dari kelas 1B, Prodi Pendidikan Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, aku mau share ke teman-teman dan mempresentasikan tentang strategi pemasaran produk pisang crispy. Nah, video kali ini juga salah satu tugas UAS pada mata kuliah Bisnis dan Pemasaran. Kira-kira ada yang tahu gak apa itu pisang crispy? Jadi buat yang belum tahu, pisang crispy ini bahan dasarnya itu pisang yang dibalut dengan tepung terigu, lalu dibalut lagi sama tepung roti, terus digoreng sampai warnanya kecoklatan, akhirnya jadi crispy gitu kan. Nah, untuk toppingnya ini bisa dikreasi masing-masing, tapi aku biasanya pakai susu kental manis yang rasa coklat. Alasan pemilihan produknya, yang pertama bisa dikonsumsi semua khalayak mulai dari anak-anak sampai orang tua. Dengan bahan dasar pisang ini gak sedikit orang yang suka. Kebanyakan atau mayoritas ini orang-orang mulai dari yang kecil sampai yang besar itu suka pisang. Yang kedua, harganya cukup terjangkau mulai dari bahannya sampai hasil jadinya. Terus yang ketiga, bahannya itu mudah didapat. Pisang ini di Indonesia itu banyak banget yang jual. Gak cuma pisangnya aja, mulai dari terigu sampai toppingnya pun gampang banget didapat. Terus yang keempat, proses pembuatannya gak makan waktu lama, jadi pembeli itu gak harus nunggu lama buat nyobain pisang crispy ini. Terus yang terakhir, menyediakan porsi atau jumlah yang banyak, jadi rencananya itu ini gak dijualin cuman buat kecil-kecilan, tapi bisa juga buat acara kayak hajatan atau yang lainnya, ini bisa dipesan. Ringkasan rencana bisnis atau eksekutif summary. Karena di masa pandemi perekonomian menjadi sulit, sehingga menjual secara online adalah salah satu cara yang tepat. Dengan bahan dasar yang digunakan yaitu pisang yang banyak disukai orang-orang, dan juga banyak orang yang suka makan makanan digoreng. Maka pisang crispy ini akan cocok di semua kalangan. Rencananya, saya tidak akan mengeluarkan banyak varian. Saya ingin dengan berkembangnya usaha, inovasi juga berjalan sesuai dengan tren. Situasi pemasaran saat ini, tahu current marketing situation, situasi pemasaran dari segi situasi pasar. Di masa pandemi ini, pertumbuhan pasar bisa dibilang cukup sulit karena harus bekerja di rumah dan juga banyak yang harus kena PHK, tapi ini harus tetap menjadikan motivasi untuk tetap berinovasi. Untuk mengurangi angka pengangguran, ancaman dan peluang atau threats and opportunities. Ancaman yang didapat dari segi produk adalah bahan dasarnya yaitu pisang. Seperti yang kita ketahui bahwa olahan pisang ini sudah banyak sekali dijadikan ide untuk berbisnis. Maka harus ada sesuatu yang membuat produk ini terlihat berbeda. Tidak hanya dari segi produk, dari segi pesaing juga, karena olahannya yang mudah dibuat sehingga banyak yang meniru produk pisang crispy ini. Caranya adalah dengan membuatnya berbeda dari pesaing lain, mulai dari kualitas pisang, bahan dasar yang digunakan seperti terigu dan tepung roti, lalu varian rasa yang banyak disukai seperti coklat dan keju. Dan dari tempat atau wadah yang digunakan harus terlihat menarik dan berbeda dari yang lain. Untuk peluangnya, bahan dasar yang mudah didapat, dan banyak sekali yang menyukai pisang crispy ini. Masalah dan tujuan. Pertama, masalah karena banyaknya olahan pisang menjadi kelemahan tersendiri dan ditakutkan kurangnya minat pembeli. Selain itu juga masalahnya memulai produk ini hanya di depan rumah atau di sekitaran rumah, ditakutkan peminatnya sedikit. Dan tujuannya adalah membuat produk pisang crispy ini bisa dikenal oleh banyak orang, bisa mengembangkan bisnis ini dan bisa menjadi bisnis waralaba. Strategi pemasaran atau marketing strategi, targetnya adalah orang-orang terdekat seperti keluarga, teman dekat, teman online, dan tetangga. Untuk pemesanan yang jauh bisa diantar tanpa membayar ongkir, dan untuk varian rasa mulai dari yang paling banyak disukai seperti seres dan keju. Aksi produknya atau action programs, mulai dari pembuatan video atau foto yang menarik lalu kirim di sosmed, di seluruh sosmed mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, ataupun apapun itu. Lalu mulai memasarkan produk ke orang-orang terdekat. Kesan pertama dari pembeli adalah hal yang paling utama, karena bisa menentukan kelanjutan produk.
mulai dari cara penyajiannya sampai pelayanannya harus yang paling optimal. Anggaran atau biaya atau budget ini diperhitungkan secara perhitungan kotor aja. Untuk pisang udingnya 25.000 per sisir. Ini beda tempat beda harga. Terigunya 10.000 per kilogram, tepung roti 15.000 per kilogram, terus kental manisnya 10.000 per kaleng, kejunya 10.000 itu per 75 gram. Untuk anggaran atau biaya ini masih biaya kotornya aja, belum termasuk biaya air, tempat untuk atau wadahnya, minyak, dan biaya lain-lainnya. Yang terakhir, edge control. Nah, seiring berjalannya usaha, kualitas dari produk tidak boleh ada yang berubah secara drastis. Walaupun pasti akan ada perubahan, tetapi untuk kualitas dari bahan utama tidak boleh berkurang, karena dapat mengurangi kepercayaan pelanggan. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian untuk presentasi kali ini. Terima kasih karena telah menonton video ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.